Kasus dugaan penipuan seleksi CPNS yang menjerat anak Nia Daniati, Olivia Natania, masih menjadi perbincangan publik. Layaknya seorang ibu yang baik, Nia Daniati pun akhirnya muncul. Lantas benarkah kini Nia Daniati sangat tertekan atas pemberitaan yang menyudutkan sang anak? Lalu, bagaimana pula tanggapan Farhad Abbas terkait dana bimbel 25 juta yang diajukan OI terhadap para pelapor? Mantan guru SMA OI Agustin dan para korban lain belum lama ini kembali diperiksa oleh pihak berwajib. Lantas, seperti apakah hasil pemeriksaan tersebut? Benarkah kasus ini sampai menjadi perhatian khusus Kapolri lantaran diduga turut mencatut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Nama suami OI Rafli Entilaar juga sempat ikut terseret dalam pelaporan. Lantas benarkah sang suami juga turut andil dalam kasus dugaan penipuan tersebut? Serta benarkah pula mantan guru OI Agustin yang selama ini lantang bersuara justru kerap mendapatkan transferan uang dari OI hingga ratusan juta rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan penipuan seleksi CPNS yang menjerat anak Nia Daniati, Olivia Natania, masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, disinyalir ada sekitar 225 korban yang merasa dirugikan dalam kasus tersebut. Selain itu, dana yang dipermasalahkan pun menyentuh nominal fantastis, yaitu hingga 9,7 miliar rupiah. Maka dari itu, tak heran jika Nia Daniati pun menyambangi rumah mantan suaminya Farhad Abbas untuk meminta bantuan. Sebagai seorang pengacara yang mengedepankan keadilan, Farhad Abbas pun dipercaya Nia Daniati untuk menemukan titik terang dalam masalah hukum yang menjerat OI. Lantas benarkah Nia Daniati merasa sangat tertekan dengan pemberitaan yang menyudutkan sang anak tercinta hingga harus mengungsi ke sebuah tempat untuk menenangkan diri? Saya sudah ketemu OI ya sebagai mantan ayahnya ya, dan saya sedikit memberi nasihat hukum juga. Di samping itu kan ada pengacara keluarga Nia Daniati, Mbak Susanti Agustina, yang mana kami sering berdiskusi gitu, dianalisa bukti-bukti, terus ditanyakan OI yang terima uang itu berapa, tujuannya, motivasinya apa. Nia yang minta tolong, biar bagaimanapun dia anak ya, karena OI kan kondisi sekarang dia nggak punya duit. Sejauh ini hanya Mbak Nia aja yang datang ke sini untuk bertemu dengan Pak. OI ada. Apa OI juga? OI suaminya semua datang, Bang Susan selalu datang. Ini kita makan-makan, biasanya nyanyi juga. Pokoknya ini datang sini, bilang tolong dibantu, biarpun OI ini anak tiri kamu, dia ini perlu bantuanmu, saya kenal kamu pasti membantu ya. Membantu apa dulu? Kalau konsultan hukum kan udah lawyer hebat nih, bahkan lawyernya Nia Daniati waktu melawat saya dulu. Akhirnya kami bercerai. Kemudian kalau uang ya saya bilang berapa? Dia mengajak saya untuk melupakan masa lalu perang-perangan. Harus saling bahu-membahu. Saat ini Nia itu dia mengungsikan diri dulu sementara di apartemen punya dia, kemudian OI di sebelah. Saya bilang gimana kalau anak kamu ditahan atau apa? Ya memang itu tanggung jawab dia. Atau kamu perlu hilang, rumah kamu hilang untuk menutupi semua, dia nggak mau. Karena anaknya bukan anak kecil. Ya, ya mungkin ini cara jalan untuk membuat OI tidak mudah melakukan hal-hal yang merugikan bapaknya.
Sementara itu, di antara pemberitaan yang menggaungkan kerugian kasus dugaan penipuan CPNS yang mencapai angka 9,7 miliar tersebut, Olivia Natania justru mengaku hanya memfasilitasi bimbel dan pelatihan untuk para calon PNS dengan biaya 25 juta per orang. Lantas, seperti apa tanggapan Farhad Abbas terkait dana tersebut? Benarkah angka 25 juta untuk sebuah bimbel itu dapat dikategorikan sebagai harga yang wajar? Kalau penggunaan uang itu mungkin OI menggunakan hampir kurang lebih sekitar 1,5 miliar saja. Tapi dia merasa itu adalah bagian untuk membuat pelatihan untuk pendidikan. Saya kasih contoh, kalau tiba-tiba kita bilang untuk operasi liver ginjal di luar negeri 1 miliar, di Indonesia 500 juta. Tiba-tiba orang datang semua karena murah, tiba-tiba kau ambil uangnya, kemudian nggak ada dokter, ya gimana itu? Itu kan bohong, kan kira-kira gitu, pikiran saya. Nah, ceritamu kayak gitu juga. Ya tapi saya bimbel katanya gitu. Berapa? 25, katanya ada lebih dari itu, enggak. Nah, nanti kita akan kejar ke titik. Kalau mau jadi pegawai negeri, 25 juta kemurahan, tapi kalau untuk bimbel doang, ya itu wajar. Karena kalau untuk bimbel doang, ya itu wajar. Tidak ada bimbel. Ini karena sekali lagi perlu saya tekankan, yang direkrut itu adalah jalur prestasi pengganti. Yang dimaksud pengganti itu bukan kayak tes kayak orang-orang yang dari awal, yang kayak reguler tes ya, pakai cat dan sebagainya. Yang dimaksud pengganti itu menurut dia adalah menggantikan orang yang sudah meninggal karena COVID. Bimbel PNS atau CPNS itu ada proseduralnya. Satu, harus ada badannya. Badannya itu atau PT-nya harus bergerak di bidang pelatihan ya, satu itu. Yang kedua, untuk kayak tim-tim pembimbingnya itu juga harus ada sertifikasinya, misalnya bagian akademiknya, misalnya untuk yang bahasa Indonesia harus punya sertifikasinya. Yang bagian olahraganya, ya kan, semua kan rata-rata biasanya itu ambilnya dari para dosen nih Mas, ya kan, sesuai dengan pelatihannya apa. Nah itu 25 juta Mas, di tempat aku itu ya, bimbel, bukan bimbel ya, tapi kursus untuk pelatihan TNI dan Polri, itu di tempat aku tuh 38 juta, itu 3 bulan nginepnya di hotel, dapat makan, dapat seragam, pelatihan yang latih juga semuanya TNI dan juga Polri. Sedangkan di Bidakara itu nggak ada pelatihan-pelatihan itu, kan mereka datang jam berapa, selesai jam berapa, di hari yang sama langsung dapat SK itu pelatihan apa gitu loh, nggak ada. Mantan guru SMA OI Agustin dan para korban lainnya pun kembali diperiksa kepolisian. Seperti apa hasil pemeriksaan tersebut? Dan benarkah kasus ini telah menjadi perhatian khusus dari Kapolri lantaran diduga turut mencatut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Sementara pemberitaan terkait kasus dugaan penipuan yang menjerat Olivia Natania masih bergulir di media. Jumat kemarin, tepatnya 1 Oktober 2021, mantan guru SMA OI Agustin dan para korban kembali diperiksa pihak berwajib di Polda Metro Jaya, tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Lantas seperti apakah hasil dari pemeriksaan tersebut? Dan bagaimana pula tanggapan Farhad Abbas dan kuasa hukum terkait hasil pemeriksaan tersebut? Hari ini Bu Husin akan membeberkan semua bukti-bukti ya, dari mulai foto, kemudian video,
chat dan lain-lain lah ya, yang intinya menunjukkan bahwa betul si pelaku ya, dugaan si pelaku si Oli dan Raf memang nyata-nyata dalam perkara ini terlibat langsung. Pertama tentunya tentang kronologis, kemudian pernah berjumpa juga dengan OI, kemudian disampaikan juga berapa korban dari keluarga saya, berapa nominalnya, kemudian tahapan apa saja sih persyaratan tentang CPNS, terus mekanismenya apa saja. Tadi saya juga membawa SK, kemudian membawa ini juga kwitansi, bukti chat, kemudian foto-foto, video juga, video call masih aja, foto Nota juga dinas. ada. Nota dinas, SK, dan berkas-berkas pada saat pendaftaran tuh apa saja gitu. Peran Agustin ini sangat besar di sini kalau saya lihat. Karena Agustin ini bukan orang yang dikorbankan, tapi dia merupakan orang yang memanfaatkan situasi ini gitu. Artinya sekarang ketika dia ditagih, karena kemungkinan ada uang lebih dari 25 juta yang dikumpul, itu yang digunakan oleh mereka. Sistem multi level. Mereka menjadi pelapor, ya berarti mereka hanya mengkambing hitamkan OI saja. Karangan bebasnya Oli. Ya, Dok. Terserah dia Dok, mau bela Dok, diri. ya. Kita buktikan saja nanti karena kita semua punya bukti. Di MOU itu jelas tertera kwitansi tanda tangan Olivia. Ada beberapa korban yang akan memberi kesaksian bahwa Titin ini, Agustin ini memasukkan tanda tangan. Asal diganti minimal 25 juta uang dia. Nanti selesai 75 mereka akan laporkan Titin. Harusnya Agustin itu nggak usah dilaporin, dia harusnya dilaporin orang-orang. Jadi siapa yang dirugikan OI, laporkan OI. Siapa yang dirugikan Agustin, laporin Agustin. Kalau saya dua-dua aja lah dihukum, dua-duanya di proses, nggak ada masalah. Karena mau diapain lagi? Kita mau ganti uangnya juga. Katanya 9 miliar, uang dari mana 9 miliar kan? Alih-alih mereda, kasus dugaan penipuan yang menjerat OI ini justru semakin rumit. Bahkan terkini, kasus ini mendapatkan perhatian khusus dari Kapolri lantaran diduga mencatut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh OI kepada para korban. Tak tanggung-tanggung, Anies Baswedan pun tampak seolah-olah dihadirkan dalam pelantikan CPNS palsu yang diselenggarakan secara virtual. Lantas, bagaimanakah kronologi peristiwa pelantikan CPNS palsu tersebut? Serta bagaimanakah tanggapan dari pihak OI? BAP hari ini itu mengungkap beberapa hal yang belum kita sampaikan pada teman-teman. Yang pertama adalah munculnya video Anies Baswedan saat pelantikan CPNS bodong lah ya melalui pelantikan virtual itu. Ketika seremonial itu dimulai, itu muncullah gambar Anies Baswedan ya yang seolah-olah itu sedang melakukan pelantikan. Nah, karena itu kemudian kami minta langsung nih ya, saya sebutin Bang Pulan aja lah ya, Bang Pulan ya, karena nggak boleh sebut. Dia minta tolong namanya nggak usah disebut. Yang waktu itu ikut dalam virtual pelantikan sebagai CPNS bodong ya. Silakan Bang, cerita Bang dari awal sampai akhir Bang. Saya ditipu sama OI karena dijanjikan katanya 1000% pasti masuk. Saya ada videonya, video call sama Olivia jam 12 malam. Pelantikan Anies Baswedan itu ibaratnya virtual office, virtual Zoom. Jadi di situ virtual itu menayangkan Pak. Ada videonya gitu. Yang melantik itu sekitar 1 sampai 2 menit. Karena ada upacara pembukaan bendera merah putih. Ibaratnya kalau orang menipu gimana sih, udah punya strategi apapun. Jual nama Anies lah ya Pak ya, Bang. Ya seolah-olah yang bisa jadi. Saya nggak tahu, dia udah ibaratnya udah canggih lah. Tidak ada satupun peserta CPNS prestasi ini yang hadir, tidak ada. Semuanya virtual. Tidak ada. Yang ada cuma hadir CPNS yang lulus benar-benar 100%. Bukan rekaman. Live Zoom. Iya. Gitu loh. Dikirim dari Olivia melalui ke Ibu Agustin. Saya mau stick to the point. Intinya apa yang disampaikan itu berbeda dengan kenyataannya.
Kedua belah pihak pun kini berlomba-lomba menunjukkan bukti pada publik. Hingga suami Oi, Rafli N. Tilaar pun sempat ikut terseret namanya. Lantas, bagaimanakah tanggapan Oi terkait hal tersebut? Lalu benarkah pihak korban masih membuka pintu damai jika uang mereka dikembalikan? Benarkah pula Agustin yang selama ini lantang bersuara justru menerima uang ratusan juta rupiah dari Oi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Kasus dugaan penipuan yang menjerat Olivia Natania berbuntut panjang. Bahkan nama suami Oi, Rafli N. Tilaar, sempat terseret dalam kasus yang mengakibatkan kerugian dengan nominal fantastis, yaitu sebesar 9,7 miliar rupiah. Rafli digadang-gadang bersekongkol dengan Oi untuk melakukan dugaan penipuan seleksi CPNS tersebut. Tidak tanpa alasan, para korban menuding Rafli bersekongkol dengan Oi lantaran rekening Rafli digunakan untuk melakukan transaksi dalam kasus tersebut. Lantas, bagaimanakah penjelasan Oi tentang nama suaminya yang dibawa-bawa dalam masalah ini? Benarkah Rafli juga turut mengelola dana hasil dari kasus tersebut? Apapun yang jadi permasalahan saya, jangan disangkut pautkan dengan ibu saya, ataupun suami saya maupun anak saya. Ada beberapa kali saya lihat khususnya di media online, menampilkan foto anak saya, dan ibaratnya anak saya kan masih kecil ya Mbak ya, jadi nggak ngerti apa-apa. Sekolahnya jadi terganggu, yang seperti itu saya minta tolong. Suami saya pun begitu. Sekarang kondisi dia sedang sakit karena dia benar-benar tidak tahu menau mengenai ini. Rekeningnya Raf itu dipakai untuk transaksi. Kalau yang cash itu pada langsung pada si Oli. Nanti bisa disebut bahwa rekening dari suami ini adalah rekening penampung daripada para pelaku. Betul, dan artinya bukan cuma penampung doang ya, tapi sama-sama bekerja sama ya, mereka melakukan perbuatan itu. Kwitansi transfer, kwitansi terima dan bukti transfer begitu. Termasuk bukti-bukti chat Oi yang ada semua. Rafli tidak tahu menau mengenai ini. Rafli bahkan untuk berbicara ngobrol mengenai hal ini pun tidak pernah sama sekali. Saya bisa buktikan bahwa Rafli saat itu pertama, saat saya pacaran dia masih pendidikan dan statusnya diasramakan. Kedua, ketika saya setelah menikah, hari ini saya menikah, besok Rafli berangkat untuk dinas. Jadi sama sekali dia clear, dia tidak tahu menau. Sementara itu, saat Oi sibuk mengklarifikasi keterlibatan sang suami, pihak Agustin juga membeberkan bukti-bukti terkait kasus dugaan penipuan tersebut. Kendati demikian, Oi pun tidak tinggal diam dan juga turut memberikan bukti-bukti transaksinya bersama Agustin. Lantas, benarkah Agustin yang kerap kali lantang menyuarakan kasus tersebut justru menerima dana senilai ratusan juta rupiah dari Oi? Lalu benarkah setelah segala kehebohan dan kerumitan yang terjadi, pihak korban masih bersedia membuka pintu damai jika pihak Oi mengganti seluruh kerugian yang diderita korban? Bilang tidak terima uang 1.000 perak pun, di sini pun ada transferan ke rekening anaknya. Ini ada anaknya juga, Nur Anwar Ansar. Iya, 200-an. 45 Ada juta, lagi, ada 30 juta, ada 30 juta lagi. ada lagi 30 juta. Ada yang Total bisa 10 melampaui juta. 200-an juta. Sekarang mereka bayar ke Agustin berapa? Nah, karena saya tanyakan ada yang dibayar ke si ibu itu, sedangkan mereka buat tanda terima sendiri melalui tanda tangan palsu. Jadi seolah-olah Oi yang menerima, padahal tidak. Dari 9,7 miliar itu Oi hanya 1,5 miliar murni untuk bimbel doang. Selebihnya diambil sama Karno. Karena
si Agustin. Itu ada buktinya. Air matanya air mata buaya. Saya tidak menyangka kalau ada transferan ke rekening saya. Tapi semua itu ada peruntukannya. Saya sebutkan satu saja. Contohnya adalah untuk pengembalian memang CPNS yang sudah mundur lama. Karena dia sering ditagih-tagih tapi tidak pernah merespon. Ya kan, tidak pernah merespon. Akhirnya saya lah bantu menagih. Ya, akhirnya dia, Bu, saya titip ke Ibu, tolong diberikan ke nama tersebut. Salah satunya, itu saja. Tapi untuk seluruhannya nanti akan saya sampaikan pada saat di BAP. Dari kami pribadi, saya ingin uang itu kembali dan saya juga ingin memaafkan beliau. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.